Mimpinya oke itu 8%, udah. Yang bantah bukan kita apa aja, yang bantah IMF itu. Cara nggak langsung IMF itu bantah, baru keluarin rilis Oktober tadi meramalkan ekonomi Indonesia itu sampai 2029 hanya paling tinggi tiap tahun tuh 5,07, bukan 5,1 loh. Ya, saya nyatakan bahwa secara perhitungan fiskal tidak mungkin menunjang apa yang mereka janjikan. Nggak mungkin, Pak. Udah jelas nggak mungkin. Nggak usah bermimpi untuk quick win ini memberikan harapan. Satu saja, kalau pemerintahan Prabowo ini setahun bisa mencegah krisis ekonomi, udah saya kasih jempol 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertanggungjawaban akademis, tolong nanti dibagi ke peserta. Saya sebetulnya menyiapkan PPT itu 17 slide, tapi nggak usah ditayang untuk bukti bahwa omongan ini ada dasarnya gitu kan, gitu karena nanti satu slide ada 3-4 grafik itu. Prinsipnya adalah ada quick win. Quick winnya ini agak beda nih, Mas Refli. Quick win biasanya kan 100 hari, ini dikatakan setahun. Ya, banyak yang nggak begitu memperhatikan, mereka bilangnya setahun. Kemudian quick win itu yang suka dibicarakan itu ada 7, hampir seluruhnya terkait ekonomi. Ada pendidikannya tapi yang ditekankan ekonominya. Yang paling monumental secara narasi adalah makan bergizi gratis. Nah, narasi itu begitu kuat ya, bahwa semula makan bergizi gratis itu waktu di kampanye kan lebih pada persoalan untuk gizi dan untuk pendidikan, tapi kesininya dikait-kaitkan dengan akan mengembangkan ekonomi. Makin kesini makin ini tuh contoh bahwa nanti seluruh logika programnya jadi begitu. Ketika makin kesini itu dieskalasi akan membangun ekonomi sedemikian rupa, tapi ternyata berasnya mau impor. Memang harus impor berasnya, nggak mungkin, karena jumlah beras, produksi beras dengan konsumsi beras itu nggak imbang. Kemudian susu itu sudah pasti kita sudah impor, ada di slide semua itu. Kemudian mau diganti apa kan? Lalu bahkan yang aneh lagi itu ada rencana mau mengundang investor asing untuk nanti ikut mengelola. Dan terakhir kemarin saya sudah ditanya juga oleh Tempo itu mau mengimpor sapi perah, Bang Dula. Silakan saudara-saudara googling apa ada ekspor impor sapi perah yang signifikan di dunia ini. Ya kan, nanti kalau dia diimpor emang mau keluar susunya di kapal. Jadi itu kalau ada ekspor impor sapi perah itu pasti bibitnya. Dan itu untuk kasus Indonesia juga belum dilakukan. Nanti karena banyak masalah, kalau sapi pedaging diimpor dia agak kurusan dikit digemukin kan bisa, Pak Jenderal. Tapi kalau sapi perah kan belum tentu cocok. Jadi makin kesini makin dijelaskan makan bergizi gratis itu, nah bisa-bisa dia jadi cost center, itu jadi biaya bukan jadi hasil. Nah itulah yang tergambar dari keseluruhan konstelasi program. Sekian banyak pembicaraan itu, yang kurang adalah mimpinya oke itu 8%, udah. Yang bantah bukan kita apa aja, yang bantah IMF itu. Cara nggak langsung IMF itu bantah, baru keluarin rilis Oktober tadi meramalkan ekonomi Indonesia itu sampai 2029 hanya paling tinggi tiap tahun tuh 5,07, bukan 5,1 loh. Nah itu jadi ya bagaimana caranya kan. Kemudian intinya mimpi-mimpi itu tidak berdasar pada tidak berdasar pada kondisi fiskal yang dimiliki. Jadi kalau orang itu boleh saja pengen bangun rumah, tadi udah contohnya benar banget tuh, pengen bangun rumah, pengen ini itu lah, tapi kalau duitnya nggak ada,
Nggak ada kita, karena kita benar-benar defisit ya. Jadi satu persoalan serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah ini adalah nggak punya duit, Pak. Nah, lalu ada narasi mau ngambili dari yang ngemplang pajak. Yang ngemplang pajak itu totalnya Bang Dula itu kira-kira yang ingkrah itu 150 triliun. Tapi kemampuan untuk mengambil sepertiganya aja saya tidak yakin itu, karena itu bukan urusan sepele itu. Yang ngemplang 10-20 triliun itu mah berat. Dan kalaupun Pak berhasil, tahun depannya kan dia sudah nggak punya kemplangan lagi. Jadi sementara kebutuhannya itu, kalau ini sudah saya hitung kemarin, kalau semua omongan-omongan itu saya diskon sedikit, mereka butuh tambahan kurang lebih 500 triliun per tahun dibandingkan anggaran usually biasanya. Nah 500, lalu umpama berhasil mengefisienkan yang sudah ada sebelumnya, tapi jadi nggak mungkin ketika kementeriannya ditambah dengan eselon satunya ditambah, itu gimana ngempeskannya? Karena yang tidak bisa dikurangi itu namanya bunga utang, jumlahnya 550 triliun tahun 2025, lebih besar dari belanja pegawai, paling besar, dan itu akan naik terus. Intinya nggak masuk akal secara fiskal untuk menjalankan apa yang dijanjikan itu. Ya saya agak sedikit beda dengan Pak Jenderal, karena saya belum pernah punya atasan, jadi boleh dong kritik siapa saja. Saya punya atasannya Allah dan guru saya Bang Dula. Selama benar secara akademis, ya saya nyatakan bahwa secara perhitungan fiskal tidak mungkin menunjang apa yang mereka janjikan. Nggak mungkin, Pak. Udah jelas nggak mungkin. Maka saya di situ di makalah itu kan sudah saya katakan, nggak usah bermimpi untuk quick win ini memberikan harapan. Satu saja, kalau pemerintahan Prabowo ini setahun bisa mencegah krisis ekonomi, udah saya kasih jempol 5. Karena secara teknis kita akan krisis. Jadi urusannya itu bukan mimpi kita mau kemana. Nah, salah satu di slide itu yang saya gambarkan ujungnya, selain soal teknis ekonomi, kita ini sedang pada proses ketahanan pangan yang menurun, Pak. Jadi skor ketahanan pangan kita 2022 itu 60,2 kata Global Food Security Index (GFSI). Saya menduga di 2024 kita nanti akan 58-57, karena kan bisa dihitung komponennya itu. Dan itu turun 60,2 itu. Nah, kemudian ada lagi namanya Global Hunger Index. Ini semua apa ya? Terkutip sebagai data-data yang dipakai seluruh dunia. Ya, indeks kelaparan itu kita nomor 77 dari 127, Pak. Di ASEAN kita hanya lebih baik dari 1 Timor Leste, 2 Laos. Kita lebih buruk dari semua negara Asia Tenggara lainnya. Apa komponennya? Komponen kelaparan yang paling utama itu adalah undernourishment, kan? Jadi prevalensi of undernourishment kita, ketidakcukupan pangan kita itu makin parah. Udahlah, dianggap nanti awal itu sukanya ngutip IMF, sukanya ngutip lembaga. Mari kita kutip BPS. Ternyata data BPS lebih buruk lagi. Hanya BPS tidak merilis. Maksudnya tidak merilis itu tidak jadi berita resmi, Pak. Harus ngutang-ngatik dokumen mereka. Jadi banyak yang tidak tahu selama 5 tahun terakhir ketidakcukupan prevalensi, ketidakcukupan pangan kita itu meningkat, Bang Dula. Jadi sekarang 8,53%. Bisa nggak kebayang? 8, kira-kira 24 juta. 24 juta orang Indonesia saat ini berdasarkan angka itu tidak cukup pangannya. Selain itu ada ukuran BPS namanya angka kecukupan gizi. Jadi saya pindah aja semua itu, ada argumennya di sana ya. Kita masuk ke sini, angka kecukupan gizi itu Permenkes 2100 kilokalori per hari, kemudian 57 gram untuk protein. Apa yang terjadi? Saya ekonom, jadi dibagi penduduk itu dibagi BPS 5 kelompok, 20 jadi kuintil 1 sampai kuintil 5, Pak. Jadi dibagi 5 kelompok. Kalau yang sini nggak tahu nih, saya masuk kuintil 1, Bang, agak dikit kuintil 1. Tadi termasuk kelas menengah yang turun, karena udah nggak diundang lagi kemarin gara-gara dukung Anies, kan nggak pernah diundang lagi saya kemana-mana. Sekali diundang sama Yani nggak ada honornya pasti sudah kan. Jadi kembali ke AKG tadi, ini menarik sekali dan itu BPS loh, Bang Dula. Jadi dalam hal kalori itu kuintil 1 sampai 3, 60% penduduk Indonesia itu tidak cukup, kurang kalori. Dalam hal protein mungkin karena banyak ikan segala macam itu hanya 2 kuintil 40.
yang saya ingin katakan adalah itu terjadi penurunan selama pemerintahan Jokowi itu Pak, kan bisa diseret datanya, gila nggak? Nah ketika saat itu kita lalu bicara swasembada pangan, lompatannya terlalu jauh Bung. Bahkan yang prevalensi tadi di Papua tuh ada kabupaten kota, banyak beberapa kabupaten yang prevalensi ketidakcukupannya itu mencapai 65%, berarti 2/3 kan nggak cukup tuh. Nah kurang lebih jadinya dengan cara melihat seperti itu cermin dari semua. Saya di makalah sudah bilang soal pertumbuhan ekonomi tadi, jadi bukan 5% Pak, rata-rata selama pemerintahan Jokowi itu 4,16%, karena harus menghitung yang pas COVID itu. Nah kemudian yang jadi masalah juga, kita ini baru diumumkan tadi, saya ditanya Investor Daily, cadangan devisa katanya naik, nanti dijelaskan juga itu semua gimmick. Kita naik karena utang, karena dipinjemi, bukan karena kita berjual beli. Lalu ada informasi tenaga kerja tadi 7,46 juta orang, 4,9%. Tetapi tadi Yani sudah benar bahwa itu yang betul-betul nganggur Pak. Ada kira-kira 19 juta orang itu namanya pekerja keluarga tidak dibayar. Oleh BPS ditanya, saudara seminggu yang lalu kerja apa, membantu bapak ibu saya jaga warung, digaji nggak digaji. Itu definisinya bekerja. Berapa banyak orang yang ke pertanian, ke apa, jadi jumlahnya 19 tambah dengan 7,4 tadi. Lalu ada orang yang bekerja dengan berstatus berusaha sendiri, ya Gojek segala macam itu. Intinya sebenarnya pengangguran kita tuh kronis, bukan pengangguran terbukanya. Nah, dengan cara melihat semua seperti itu, mestinya kalau saya jadi penasihat di pemerintahan Prabowo itu kira-kira udahlah, nggak usah soal tumbuh 8%, nggak usah soal mau bangun ini bangun itu. Ini rakyatmu yang akan kelaparan jika krisis, itu banyak sekali. Ini rakyat yang susah. Jadi ketika stunting selesai, wasting yang ada. Stunting itu tinggi badan dikaitkan dengan usia. Kalau wasting itu berat badan dikaitkan dengan tinggi badan. Jadi selesai satu, yang satu nggak selesai. Itu bukan soal tampakannya, tetapi dibalik itu orang kurang makan atau kebanyakan makan ciki nih ibu-ibu ya, jangan makanan bergizi supaya ringkas. Apakah itu ada solusi? Ada Pak, sudah lama pakar punya solusi. Pertama itu memang kita harus mulai memikirkan diversifikasi makan. Ini mau buat cetak sawah, mau buat beras, ngapain buat beras? Kenapa kita tidak memikirkan serius pemindahan keumbian? Buah-buahan dan sayur kita masih produktif. Buah dan sayur itu bisa, tentu harus dengan gerak. Seandainya itu yang digambarkan, itu maka masalah ekonomi sebagian bisa terpecahkan. Intinya dari semua argumen ekonomi ini ujungnya adalah di sini. Saya tidak lagi mau bicara soal cadangan devisa di dalam forum ini, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Saya ingin straight saja bahwa bangsa Indonesia 1-2 tahun ke depan terancam akan kekurangan pangan, kerawanan pangan, dan bisa kelaparan. Mungkin bukan yang di ruangan ini. Yang paling rawan adalah siapa coba? Separuh dari petani itu tingkat kerawanan pangan. Jadi kelompok yang paling rawan pangan itu petani Pak. Separuh orang miskin Indonesia itu petani. Mungkin ini juga kritiknya buat Mas Sumi, karena ini ulang tahun Mas Sumi, saya pendukung Mas Sumi secara moral, bahwa masalah kita semua ini adalah kita tidak punya pemilih di petani Pak. Mungkin juga mengulangi kesalahan kita di tahun 50-an itu. Jadi mungkin yang harus dipikirkan oleh gerakan-gerakan perubahan ini adalah, dan yang penyebab kemenangan pihak tertentu kemarin di Pilpres juga adalah pedesaan itu. Nah, ya kan ada kaitannya, orang nggak punya lapar itu. Maka kedepannya menurut saya mestinya pemerintahan Prabowo ini nggak usah mimpi lah. Ya mimpi boleh aja, tapi dilewati dulu 2025. Silakan catat ini. Menurut saya kalau mereka bisa mencegah krisis, memitigasi krisis 2025 aja secara ekonomi udah oke banget. Secara teoritis kita akan krisis, dan ini diperparah dengan dipilihnya Trump. Ya Trump ini nggak bisa ditebak, kira-kira begitu kalau menurut saya. Ya kelihatannya, kalau tadi ada yang nanya juga wartawan, ya kalau soal perdagangannya dia protektif, itu bisa diatasi semua. Yang nggak bisa diatasi tiba-tiba dia ngajak perang yang lain kan. Kalau udah perang urusannya kita kena imbas. Jadi saya tutup perayaan ini bahwa bangsa ini sekarang mestinya seoptimis apapun
itu mesti kembali ke akar masalah, bahwa separuh dari penduduk kita itu masih bermasalah dengan makan. Di antara yang paling banyak bermasalah dengan makan dan kelaparan itu adalah petani, ya toh? Kemudian kebijakan apapun yang sedang dibicarakan ini tidak ada kaitannya dengan petani. Bahkan yang namanya makanan bergizi gratis itu mau impor, tidak menyertakan petani. Nah, dengan demikian Mas Umi dan kita semua ini harus mulai bersuara lebih keras, dan mungkin saya usul nih Mas Umi biar acara bersepuluh bertujuh di desa aja lah kita, Mas. Boleh ikutlah saya, asal dekat-dekat aja, jangan jauh-jauh. Kalau saya nggak mau Kalimantan lagi, enak di Jawa soalnya gitu ya. Mudah-mudahan selamat ulang tahun kepada Mas Umi. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu dari jumlah orang, itu dari guru saya, enggak. Sebenarnya ini juga harus kita ingatkan kepada diri kita semua ya, bahwa banyak godaan untuk soal biar menang, biar besar, biar apa. Nggak usah lah, menurut saya kalau kita bisa komit terhadap nilai, terhadap perjuangan, konsisten, menang kalah itu serahkan aja lah kepada Allah. Kalau memang sudah waktunya menang, dia menang, mau kayak apa saja akan menang. Ini bukan, saya terus terang saja ke perimbangan, saya omongin ke Mas Anies, Mas udahlah, kalau sampai ini nanti Allah akan beri jalan jadi presiden, jadilah, mau diapa-apain juga sama dengan Mas Umi ini. Menurut saya boleh saja orang bilang Mas Umi ini suaranya sekian-sekian, nah, tetapi siapa, kita tidak tahu ke depan. Karena itu saya saran nih, Mas Umi sudahlah lebih keras saja suaranya, yang penting tahu koridor hukumnya kan. Buat saya ada Mas enggak yang ekonominya siapa di sini? Buat Pak Almijan ya, Dokter Almijan, tandem saya. Mari kita buat rilis kalau perlu tiap minggu. Saya ikut bantu lah. Gratis ya. Khusus Mas Umi gratis. Karena enggak ada. Begitu, makasih. Itu bagian bercanda guru saya, teman saya yakni Pak tokoh kita Pak Jenderal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.